Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa hadir di rumah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Allah. Dan jika kita merasakan hadirat Allah, di dalamnya ada kemenangan, di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada kekuatan yang selalu kita rindukan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena jika kita keluar dari kasih Tuhan, kita tidak akan pernah dapat bertahan hidup di tengah tantangan yang berat hari-hari. Banyak orang yang kemudian tidak siap menghadapi pergumulan karena berbagai persoalan yang mereka hadapi. Bagaimana kemudian kita bisa kuat terus setiap hari menghadapi tekanan persoalan yang begitu berat? Maka penting bagi kita untuk menata diri kita sedemikian rupa agar hati kita betul-betul siap, baik dari pemahaman kita tentang hidup, juga kesiapan kita menghadapi hidup yang memang tidak mudah ini. Saudara, di dalam masa Prapaskah, saya akan ajak saudara untuk memperhatikan cerita atau narasi yang ada di sekitar Paskah. Saya ajak saudara membaca Injil Matius pasal 26, ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Tema firman Tuhan pagi ini adalah tanda terbaik. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita di dunia ini, dunia di sekitar kita yang kita hidupi ini penuh dengan tanda. Tetapi tanda yang selalu kita jumpai atau kita buat bukanlah sekedar tanda. Di balik setiap tanda ada makna. Jadi memang manusia itu berkomunikasi dengan tanda. Dan melalui tanda manusia itu memberi makna. Kalau saudara berjalan, saudara ketemu tanda, maka tanda yang telah disepakati itu memberi info kepada saudara. Tandanya misalnya begini, tapi saudara udah tahu apa maksudnya. Kalau kemudian ada tanda seperti arah panah, Anda juga tahu maksudnya.
Kalau saya memberi tanda begini, saudara juga tahu maksudnya. Atau kalau saya memberi tanda, saudara juga tahu maksudnya. Ya, ada tanda-tanda yang diketahui dengan kesepakatan. Atau mungkin ada tanda-tanda yang lain yang mungkin saudara baru ketahui di dalam perjalanan hidup saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa tanda terbaik dari seorang pengikut Yesus, yang mana tanda itu adalah sesuatu yang semakna dengan apa yang menjadi hati Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang muncul di sekitar perayaan Paskah sebelum peristiwa kematian Tuhan Yesus. Saudara, Injil Matius pasal 26 ayat 13 ini memberikan sebuah informasi penting terkait dengan perikop yang kita baca, bahwa Yesus melalui catatan Injil Matius ini mengatakan bahwa di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan yang kita baca dalam perikop tadi akan selalu disebut untuk mengingat dia. Saya melihat mungkin satu-satunya ayat yang berbunyi seperti ini ada di dalam bagian Injil Matius. Walaupun mungkin kisah ini adalah kisah yang banyak ditulis di dalam Injil-Injil, tapi Matius memberikan sebuah pernyataan Yesus yang sangat luar biasa, di mana Yesus mengatakan bahwa dimanapun Injil diberitakan, apa yang dibuat oleh perempuan ini akan disebut untuk mengingat dia dimanapun. Saudara, hal ini sangat menarik sekali untuk kemudian kita pelajari apa sih sebenarnya yang dibuat oleh perempuan, sehingga Yesus betul-betul mengingat apa yang diperbuat oleh perempuan. Jika kita membaca bagian ini secara keseluruhan, maka saudara akan menemukan sebuah kisah yang memang cukup pendek di dalam Injil Matius, di mana diceritakan di situ Yesus diundang makan oleh seorang yang bernama Simon si kusta. Tentu kalau dia mengundang makan, Simon ini mungkin sudah sembuh. Karena menurut adat istiadat orang Yahudi, orang kusta tidak boleh ketemu orang. Jadi kalau dia undang makan, mungkin dia sudah sembuh. Cuman karena dia dulu sakit kusta, sehingga dia diberi nama Simon si kusta. Nah, ketika Yesus diundang berfellowship untuk makan perjamuan kasih di rumah, tiba-tiba datanglah seorang perempuan di dalam cerita itu, masuk ke perjamuan makan. Lalu kemudian dia mengurapi kepala Yesus dengan sebuah minyak yang tersimpan di dalam buli-buli puang. Dan minyak itu adalah minyak yang mahal. Lalu kemudian dicurahkan di kepala Yesus. Ya, tentu saudara harus memahami cerita ini dalam konteks masyarakat Yahudi. Kalau saudara memahami ini dalam konteks masyarakat kita, ya kita bingung. Orang lagi asik-asik makan, tiba-tiba kepalanya dicurahin minyak, pasti akan ngamuk gitu kan. Ini apa-apaan sih gitu. Tapi kita tidak lihat Yesus marah. Maka kita perlu memahami cerita ini dalam konteks masyarakat Yahudi, bahwa peristiwa atau apa yang dibuat perempuan ini mengandung sebuah makna. Minyak yang dicurahkan di kepala Yesus adalah sebuah tanda yang di dalamnya ada sebuah makna penting yang mungkin tidak akan mudah dipahami oleh orang-orang di luar masyarakat Yahudi. Perempuan itu mencurahkan di kepala Yesus dengan minyak yang sangat mahal.
Tetapi kemudian tindakan perempuan ini rupanya melahirkan sebuah tanggapan yang berbeda dari murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus melihat bahwa tindakan yang dikerjakan oleh perempuan ini adalah sebuah tindakan yang tidak sepatutnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan, mengapa melakukan sebuah tindakan pemborosan? Dalam teks aslinya lebih menjelaskan bahwa tindakan pemborosan ini sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang bisa menghadirkan kehancuran, sesuatu yang tak bermanfaat, sesuatu yang bisa menghadirkan persoalan. Tindakan perempuan itu mendapat respon yang berbeda. Tetapi kita melihat bahwa Yesus memberikan apresiasi kepada perempuan ini. Dan di akhir perikop itu dia berkata, di mana saja Injil diberitakan, apa yang disebut oleh perempuan, apa yang dikerjakan oleh perempuan ini akan selalu disebut untuk mengingat dia. Nah, saudara, ini yang kemudian ingin kita pelajari bersama di masa prapaskah, untuk kita dapat betul-betul memaknai arti pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana kemudian pengiringan kita menjadi sebuah pengiringan yang sesuai dengan kehendak, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi sebuah bentuk peribadatan, perbuatan bakti yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, apa yang sebenarnya ingin disampaikan penginjil Matius melalui perikop ini? Kalau kita memperhatikan catatan Injil-Injil lain, baik di dalam Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara yang membaca bagian-bagian di Injil lain akan menemukan angle yang berbeda, tekanan-tekanan yang berbeda di setiap Injil ketika mereka menyampaikan cerita ini. Markus sendiri memberikan sebuah tekanan yang lebih kuat tentang uang atau nilai dari minyak, yang dengan jelas diungkapkan dengan nilai uang kurang lebih 300 dinar, seharga dengan gaji 1 tahun orang bekerja. Lukas menekankan bahwa tindakan perempuan ini menjadi sebuah tindakan yang betul-betul diharapkan oleh seorang tamu ketika hadir di dalam sebuah pertemuan. Lukas mencoba menjelaskan bahwa apa yang dilakukan perempuan ini merupakan sebuah tindakan yang menutupi kekurangan sang penerima tamu, sehingga Yesus melalui perempuan itu mengajar, kamu ketika aku masuk, kamu tidak mencuci kaki, kamu tidak mengurap kepalaku dan sebagainya, yang merupakan simbol penghormatan kepada seorang tamu, simbol keramahan kepada seorang tamu. Yesus melalui perempuan itu mencoba mengajar orang yang telah mengundang Yesus itu. Itu Lukas. Tapi dalam Injil Yohanes kita menemukan secara lebih spesifik lagi siapa orang ini, apa yang kemudian dilakukannya, dan mengapa respon-respon yang kelihatan sumbang itu muncul dalam diri para murid. Yohanes menunjukkan bahwa perempuan ini adalah Maria. Yohanes menunjukkan bahwa semua bentuk respons yang terlihat sangat baik, sangat mempedulikan orang miskin, sebenarnya adalah sebuah bentuk-bentuk kemunafikan di dalam diri Yudas Iskariot, yang sebenarnya suka mencuri uang kas yang dipegang. Jadi Yudas itu bendahara di murid Yesus, dan ketika dia melihat perempuan itu memberikan sebuah minyak yang mahal, dia ukur apa yang ada di dalam perbuatan perempuan itu.
Dia ukur minyak itu. Itu minyak mahal. Kalau itu dijual, kan bisa dipakai untuk orang-orang miskin. Tetapi Yohanes memberitahu bahwa apa yang sebenarnya ada di balik hati Yohanes. Yohanes sebenarnya tidak pernah punya kepedulian. Yudas tidak punya kepedulian dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh perempuan. Dia hanya peduli dengan uangnya. Seandainya itu diuangkan, nah aku kan bisa pakai terus. Aku bisa curi uang itu. Yohanes memberitahu bahwa di balik tampilan kesalehan Yudas, sebenarnya ada sikap kemunafikan di dalam diri Yudas. Nah, itu yang disampaikan oleh Markus, Lukas, Yohanes. Nah, apa yang kemudian ingin ditampilkan oleh Injil Matius di dalam bagian ini? Saudara, salah satu bagian yang ingin ditonjolkan oleh Matius adalah bahwa peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa penting. Nah, ini yang tidak ada di dalam Injil. Yang bagi Yesus menjadi sesuatu yang perlu untuk selalu diingat. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, perempuan ini tidak disebut namanya, None. Matius tidak mencatat nama perempuan ini. Walaupun nanti di dalam Injil Yohanes kita tahu siapa namanya. Apakah ini cerita yang sama atau cerita yang berbeda, tidak bisa dipastikan. Tapi yang jelas ketika kita membaca ini di dalam perspektif Matius, tidak disebut nama. Hal ini jelas menunjukkan fungsi dari cerita ini. Matius tidak ingin menjelaskan atau mempersoalkan siapa yang melakukan ini. Ketika nama perempuan ini tidak disebutkan, Injil Matius tidak ingin menceritahu siapa perempuan ini. Injil Matius tidak berfokus untuk memberi informasi siapa perempuan yang telah melakukan sebuah tindakan yang membuat Yesus betul-betul terkesan. Tetapi Injil Matius ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini, inilah berita utama. Matius seakan-akan mengundang setiap pembaca untuk memfokuskan diri mereka bukan kepada siapa, tetapi kepada apa yang telah dilakukan oleh perempuan ini. Jadi seakan-akan Matius itu mengundang orang untuk masuk di dalam alam bacaan. Dan kemudian dia ingin menyajikan, ini loh yang harus kamu lakukan. Ini loh yang harus kamu perbuat. Ini loh yang harus kamu perhatikan kalau kamu ingin menjadi seorang pengikut Yesus. Matius ingin agar setiap orang hadir di dalam sebuah tindakan yang sama. Sebabnya nama perempuan itu tidak pernah disebut. Karena yang ditekankan adalah apa yang dilakukan dan bagaimana setiap orang yang mengaku murid Kristus mengambil bagian untuk hadir dalam tindakan yang sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sebenarnya kemudian dilakukan oleh perempuan sehingga Matius menyorot apa yang diperbuat dan menunjukkan apresiasi Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Satu hal yang sebenarnya ingin diangkat oleh Matius di tengah-tengah narasi tentang percobaan untuk membunuh Yesus, di tengah-tengah narasi rencana-rencana pembunuhan kepada Yesus, di tengah-tengah narasi
di mana ada pemufakatan jahat dalam diri imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Matius menunjukkan bahwa di tengah situasi di mana semangat tipu muslihat itu hadir, masih ada satu contoh yang penting untuk diperhatikan. Bagaimana cara seseorang merespon Yesus. Perempuan ini meninggikan dan memuliakan Yesus dengan hal terbaik yang dapat ia lakukan. Sebagai satu bagian dari pengikut Yesus, tokoh perempuan yang non-name ini diangkat oleh Matius dan berusaha untuk ditampilkan bagaimana perempuan ini menjadi representasi murid Yesus yang sesungguhnya di tengah murid-murid yang lain, yang sebenarnya adalah orang-orang ring satunya Yesus. Perempuan ini betul-betul menempatkan Yesus pada posisi yang tinggi. Dia meninggikan, dia memuliakan Yesus. Dengan cara apa? Dengan apa yang terbaik yang dapat ia lakukan. Ini bentuk dedikasi yang tinggi seorang murid Kristus yang sejati menurut saya. Perempuan ini betul-betul tahu siapa Yesus dan bagaimana dia harus menempatkan diri di hadapan Yesus. Bagaimana seorang pengikut Yesus, bagaimana orang yang percaya kepada Yesus harus menyatakan diri kepada Yesus. Minyak wangi, parfum yang mahal tadi itu, saudara, itu menjadi tanda terbaik, bentuk penghormatan terbaik yang diberikan oleh perempuan ini kepada Yesus. Perempuan ini tidak pernah memberi nilai yang mahal. Murid-murid di dalam cerita itu yang kemudian menginformasikan, oh itu minyak yang mahal. Perempuan ini tidak berkata apa-apa. Mungkin dia tahu barang itu mahal. Mungkin dia tahu barang ini sangat berharga. Saudara, minyak yang seperti ini bukan minyak yang sembarangan. Parfum yang seperti ini, kalau bisa dikatakan demikian, bukan parfum yang sembarangan. Ini barang-barang yang sangat punya arti bagi seorang perempuan. Biasanya orang yang punya minyak seperti ini adalah perempuan yang mendapatkan apa itu? Kalau orang mau menikah itu dari pasangannya, ya seserahan atau mahar atau apa ya namanya ya. Dan itu kan sesuatu yang berharga. Ada cerita-cerita di Alkitab di mana barang-barang seperti ini perlu dijaga. Dan biasanya ketika seorang perempuan mampu memelihara apa yang diberikan oleh pasangannya, ini tanda kesetiaan. Jadi biasanya barang seperti ini dia dapat kalau dia sudah menikah dari suami, atau dia dapat sebagai warisan dari orang tua. Jadi barang ini punya arti. Barang ini punya arti. Dan biasanya akan diberikan atau dipakai untuk seseorang yang sangat-sangat dihormati. Sangat dihormati. Nah, saudara lihat, barang yang sangat berharga yang dimiliki oleh perempuan dibawa kemudian dipecahkan di depan ini
dan kemudian ditaruh di atas kepala Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan ini sangat-sangat menghormati Yesus. Perempuan ini sangat-sangat mengagumi Yesus. Salah satu bentuk penyembahannya kepada Yesus, dia tampakkan dengan tanda bagaimana dia memberikan minyak itu. Barang itu bernilai, tetapi dia tidak mengukur itu dengan nilai. Dia mengukur segala yang ia berikan dengan cintanya kepada Yesus. Sebuah sudut pandang yang agak berbeda dengan murid-murid Yesus. Mereka melihat itu sebagai barang yang mahal dan kemudian menganggap ini sebagai sebuah pemborosan. Ini sebagai sesuatu yang tidak baik. Ini sebuah hal yang bisa membuat kita bangkrut. Ini sebuah sikap yang bisa menghancurkan dan sebagainya. Murid-murid Yesus di sini tidak disebut Yudas Iskariot, tetapi di dalam Injil Matius disebut Yudas Iskariot. Cenderung memprotes tindakan perempuan. Mereka melakukan dan menilai segala sesuatu dari kepentingan diri mereka sendiri. Sebaliknya perempuan itu mengukur tidak dari ukuran dirinya sendiri, tapi dia mendasari seluruh proses yang ia lakukan dengan cintanya kepada Yesus. Saudara, poin ini perlu digarisbawahi. Dan hal inilah yang ingin saya jadikan poin perenungan kita di masa Prapaskah, di mana kita tahu bahwa Paskah adalah bentuk karya di mana Allah menyerahkan dirinya bagi kita sepenuhnya untuk kita. Paskah adalah karya cinta Tuhan sepenuhnya untuk kita. Ketika kita merayakan Paskah, apa yang sebenarnya muncul dalam benak diri saudara? Ketika saudara merayakan kebaikan-kebaikan, apa yang kemudian muncul dalam hidup saudara ketika saudara merayakan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup Anda? Pagi ini saya ingin menggarisbawahi poin bahwa pengiringan sejati dari mereka yang percaya kepada Kristus, dari setiap orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, harus memiliki tanda. Mereka harus punya jejak. Hidup mereka harus ditandai dengan hadirnya karya-karya terbaik yang mereka persembahkan bagi Yesus. Di tengah-tengah konteks di mana orang ingin menjatuhkan Yesus karena kepentingan diri sendiri, kisah perempuan ini tampil dengan sebuah sudut pandang yang berbeda. Nanti setelah perikop ini saudara akan membaca kisah Yudas Iskariot yang diparalelkan dengan kisah perempuan ini. Setelah saudara membaca kisah perempuan ini, saudara melihat sesuatu yang sangat indah di mata Tuhan. Saudara melihat mereka yang katanya pengikut Yesus, mereka yang katanya murid Yesus, justru melakukan sesuatu yang berbeda dan di luar pemahaman kesadaran kita sebagai seorang pengikut, di mana mereka justru menjual Yesus. Mereka yang menjadi pengikut Yesus sejati direpresentasikan atau diwakilkan atau dinampakkan lewat perempuan ini, di mana hidupnya ditandai
dengan karya, dengan tindakan yang menjadi persembahan mereka kepada Tuhan. Orang Kristen harus menghadirkan hidupnya sebagai persembahan. Makanya saudara tahu teologi di balik setiap persembahan, mengapa kita ke gereja memberi persembahan. Tahu teologinya di balik itu semua. Hidup ini atau hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus memang menghadirkan persembahan, karena pusat dari ibadah itu adalah korban. Dalam agama manapun, saudara silakan cek, pusat peribadatan itu korban. Mau dari agama yang sangat kuno sampai agama modern, tidak pernah tidak ada korban. Mau dari agama pagan sampai agama samawi, semua ada yang namanya korban. Persembahan. Mau dia menyembah patung, mau dia nyembah pohon, mau dia nyembah apa, saudara akan temukan yang namanya kurban. Entah dalam bentuk sesajenan, entah dalam bentuk persembahan apa, ada sesuatu yang dipersembahkan. Karena hakikat dari sebuah peribadatan itu persembahan, kurban. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan dan di dalam ibadah misal saudara memberikan persembahan, di balik teologi itu, inilah yang sebenarnya menjadi pusat. Ketika kita menyatakan perbuatan bakti kita kepada Allah, itu melalui kurban. Nah, di dalam perjanjian baru kemudian Paulus menegaskan bahwa korban yang sejati adalah ketika engkau bisa memberikan hidupmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Hidup kita. Nah, ini tidak ada artinya dibanding apa yang kita berikan kepada Tuhan. Yang saudara kerjakan, lakukan misalnya dalam setiap ibadah saudara memberi persembahan, itu tidak sebanding dengan apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan, yaitu hidupmu sendiri. Apa yang kita perbuat, tapi tentu apa yang kita perbuat itu kan diwujudkan dalam tanda. Entah tandanya seperti apa, bentuknya seperti apa, di dalamnya ada ungkapan kasih yang ingin kita katakan kepada Allah. Apakah lewat materi, atau lewat perbuatan, atau lewat doa, atau lewat tindakan apa saja, di balik tanda-tanda itu ada ungkapan kasih. Nah, Tuhan melalui cerita ini ingin menunjukkan bahwa Dia mengharapkan adanya sebuah tanda yang merupakan karya cinta dari umatnya sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Dia secara pribadi. Ungkapan dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan. Itulah sebabnya Injil Matius mengatakan, Yesus dalam Injil Matius, di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan perempuan ini akan selalu disebut untuk mengingat Dia. Dimanapun Injil diberitakan, dengan kata lain bahwa tindakan ini adalah sesuatu yang ingin Yesus harapkan hadir dalam diri setiap orang yang mengasihi. Bukan karena tuntutan seperti yang banyak dipahami oleh murid-murid. Kan kita punya tuntutan, banyak orang miskin kita harus kasih. Yesus ingin hidupmu tidak lagi di atas dasar tuntutan. Makanya kehidupan mereka yang ada di perjanjian baru tidak berdasarkan hukum, tapi kasih karunia.
Semua bentuk persembahan, semua bentuk korban, semua bentuk pelayanan itu tidak lagi didasarkan pada hukum. Kalau tidak dilakukan, nanti kamu akan dihukum dan sebagainya. Tapi didasarkan kepada hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Semua karya-karya kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Allah harus datang dari hati yang mengasihi. Inilah hakikat pengikut Yesus, yang tidak hanya sekedar menuntut Tuhan berbuat yang terbaik baginya, tetapi bagaimana dia juga dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan menurut apa yang dapat ia kerjakan dan lakukan. Paskah yang kita rayakan seharusnya tidak membawa kita itu sadar kepada karya Tuhan dalam diri kita, tetapi juga mengundang kita untuk bertanya pada diri kita, apa yang saya sudah lakukan buat Tuhan? Apa yang sudah saya karyakan bagi Tuhan? Apa yang sudah saya persembahkan bagi Tuhan? Karya hidup terbaik apa yang aku berikan kepada Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan beri bagi, di sepanjang nafas yang masih bisa ku hela. Apa yang aku berikan buat Tuhan? Perempuan ini datang dengan memberi yang terbaik kepada Yesus. Yesus terdiam dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan kemudian dia berkata kepada mereka, apa saja dan di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan dia akan selalu diingat untuk mengingat dia. Saudara, kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus dalam hidup kita itu tidak ditentukan oleh seberapa lama saudara dan saya mengikuti Yesus. Jadi tidak selalu kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, bahkan mungkin sejak kita lahir jadi orang Kristen, otomatis bahwa kita akan dapat mewujudkan hal-hal terbaik di dalam kita mengikuti Yesus. Kok bisa begitu? Hal ini kita lihat dalam diri murid-murid. Di sini kita lihat buktinya murid-murid gagal dalam memaknai perbuatan perempuan ini. Harusnya kan murid-murid, wah luar biasa. Perempuan itu telah menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Seharusnya respon murid-murid kan gitu. Seharusnya respon murid-murid kan seperti itu. Tapi apa yang direspon? Apa yang keluar dari mereka? Mengapa perempuan ini melakukan pemborosan? Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Hal yang dapat membawa kita pada kehancuran. Murid-murid gagal dalam memaknai perbuatan perempuan ini. Murid-murid melihat itu sekedar sebuah pemborosan. Mereka memiliki perspektif dan nilai yang berbeda, yang tidak sama dengan perempuan. Murid-murid hanya melihat itu dari perspektif kepentingan untung rugi dan berpusat kepada diri mereka sendiri. Murid-murid tahu barang itu mahal dan kemudian hanya mengukur, hanya sekedar persoalan uang. Perempuan itu tidak. Mungkin perempuan tahu barang ini berharga, tapi dia bukan melihat ini dari sisi persoalan ini mahal atau tidak mahal. Apa yang terbaik yang dapat aku berikan kepada Yesus. Pesan penting yang ingin disampaikan oleh perempuan ini dengan tanda minyak itu adalah, Tuhan, ini yang terbaik yang ingin aku berikan kepadamu sebagai tanda penghormatanku kepadamu. Dan ini gagal dilihat dari sisi murid-murid. Murid-murid gagal melihat. Murid-murid gagal melihat cinta yang ada di dalam diri perempuan ini kepada Yesus. Murid-murid gagal untuk melihat pesan yang ingin disampaikan perempuan ini.
lewat perbuatannya. Karena murid-murid masih hanya berpikir dari kepentingannya sendiri. Buktinya, Yudas mengkhianati Yesus. Satu perikop setelah kisah, Yudas yang tadi sibuk bicara tentang persoalan sosial, yang tadi sibuk bicara tentang orang miskin, yang tadi berkoar-koar bicara kita harus lakukan, kita harus peduli orang miskin, ia mengkhianati Yesus. Ketika perempuan ini bisa memberikan 300 dinar, Yudas meminta 30 keping perak untuk dirinya. Sebuah kisah yang sangat ironis terjadi di sekitar orang-orang yang dekat dengan Yesus. Saudara, ini sangat-sangat ironis. Mereka yang dekat dengan Yesus tidak jamin bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ini satu otokritik kepada kita. Kalau kita merasa kita dekat dengan Yesus, apakah kita betul-betul mengasihi Yesus? Kalau kita merasa dekat dengan Yesus, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Yudas tampil dan menunjukkan inilah kemunafikan. Dan kita tidak mau, saudara, membawa hidup kita terus terjebak di dalam semangat-semangat kemunafikan dalam hidup ini. Perempuan ini mencerahkan kita bahwa kita perlu melihat kembali kesungguhan kita. Mungkin dari sisi durasi waktu, kedekatan, perempuan ini tidak terlalu dekat dengan Yesus. Berapa kali sih dia berkomunikasi dengan Yesus? Berapa kali dia memiliki perjumpaan dengan Yesus? Dibanding dengan murid-murid yang setiap hari, setiap waktu datang mengiringi Yesus. Kemana dia khotbah, kemana dia melakukan mujizat, dia ada di sekitar mereka. Mereka ada di sekitar Yesus. Tetapi tidak terlihat sedikit pun kecintaan mereka kepada Yesus. Bahkan mereka lah yang menikam Yesus dari belakang. Sangat-sangat ironis. Sangat-sangat ironis persoalan ini. Nah, saudara, perempuan ini menjadi sebuah teladan penting. Apa artinya menjadi pengikut Yesus? Pengikut Yesus harus betul-betul menunjukkan cintanya kepada Dia. Mungkin tidak banyak yang dia katakan, mungkin tidak banyak yang ia sampaikan, tetapi karya-karya kehidupannya adalah karya-karya yang memuliakan Yesus. Setiap orang yang mengikut Yesus dengan sungguh akan membawa hidupnya untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Di dalam dirinya ada tanda-tanda terbaik sebagai wujud cintanya kepada Tuhan. Perempuan ini mampu menghadirkan tindakan yang memuliakan Yesus. Ketika perempuan ini sadar bahwa hidupnya secara utuh dia dedikasikan untuk Allah dan bukan bagi dirinya sendiri. Dia dapat menyalami karya kematian Yesus Kristus. Dia dapat menyelami bahwa dia juga harus mati bagi dirinya sendiri. Sama seperti buli-buli pualam yang terpecah, hidupnya pun terpecah demi memuliakan Kristus. Tidak lagi hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi ketika dia menjadi milik Kristus, dia arahkan hidupnya kepada Kristus. Bagaimana hidupnya memuliakan Kristus, bagaimana hidupnya menjadi alat yang meninggikan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang terbaik yang diberikan bukan persoalan nominal. Mungkin untuk mengimbangi berita ini, saya angkat kisah seorang janda miskin.
dua perempuan yang memberi barang yang berbeda, tetapi mendapat apresiasi yang sama dari Tuhan. Yang satu memberikan minyak yang mahal, yang satu hanya memberikan 2 peser, 1 duit, yang kalau dinilai tidak ada harganya. Tetapi Yesus berkata, janda ini memberi yang terbaik. Persoalan terbaik bukan persoalan nominal, jumlah matematis seperti yang diukur oleh murid-murid Yesus. Persoalan terbaik datang dari hati, dari hati yang mengasihi, dari hati yang mencintai, dari hati yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang perempuan ini dari kisah Injil Yohanes, kita tahu mengapa dia melakukan itu. Karena dia betul-betul berterima kasih kepada Tuhan. Hidupnya diselamatkan, hidupnya dipulihkan, sehingga sebagai pengikut Kristus yang tahu berterima kasih, dia lakukan. Ia tidak hanya menjadikan Tuhan sebagai pusat tempat di mana ia menarik, mengeruk segala sesuatu bagi dirinya sendiri, tapi dia tahu yang namanya relasi itu adalah timbal balik. Apa yang aku dapat berbuat bagi Tuhan? Apa yang dapat aku berikan bagi Tuhan? Perempuan ini betul-betul mendedikasikan hidupnya bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki masa Prapaskah dengan satu kesadaran dan pertanyaan penting. Apa yang akan saya persembahkan bagi Tuhan dari hidup saya? Dan ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dalam bentuk apa saja, karya, perbuatan, tindakan, doa, atau apa saja, mari uji kemurnian hati kita dan bertanya, apa nilai yang mendasari seluruh karyaku bagi? Apa nilai yang mendasari seluruh karyaku bagi? Apakah kita mau pakai ukuran murid-murid atau kita mau pakai ukuran perempuan? Kalau engkau ingin apa yang kau kerjakan itu menyenangkan hati, dasari semua dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang mencintai Tuhan, dengan hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku menikmati segala kebaikan, menikmati segala kemurahan, menikmati nafas hidup, menikmati keselamatan. Dan hari ini aku ingin mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dari apa yang dapat aku lakukan? Mari kita rayakan Paskah. Tidak hanya melihat, tidak hanya mengingat apa yang Tuhan sudah buat bagi kita, tapi sekaligus bertanya, apakah yang bisa aku perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan.